La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba, orang yang mewakilkan transaksi riba. Wa syahidaihi, wa katibahu, orang yang menulisnya, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, dua saksinya. Kulluhum sawa, semuanya sama. Hadis Nabi. Oleh sebab itu maka dia hijrah ke bank syariah. Simpelnya begini. Saya mau beli mobil 200 juta misal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau minjam duit 200 juta. Kasih, bayar 250. Yang 50 itu riba. Duit pinjam duit riba. Kenapa ketika di bank syariah dia menjadi halal Pak Ustadz? Nih, orang yang berpikiran simpel yang tak paham, di sini letaknya. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Saya mau pinjam duit 200 juta. Kata bank syariah tak boleh kami ngasih duit. Karena duit dengan duit riba, haram. Bapak 200 juta ini untuk apa? Untuk beli mobil. Maka bank syariah membeli mobil itu secara cash. Bank syariah membeli mobil itu ke dealer secara cash. Setelah itu dijualnya mobil itu ke saya secara angsuran. Maka akadnya uang dengan uang atau uang dengan barang? Uang dengan barang. Sudah saya tulis itu di Google. Tulis di Google. Cuman masalahnya tak pula bisa handphone ini dari tadi. Iya, gangguan itu dari Pekanbaru kebakaran. Nanti tulis di Google Somat Morocco. Morocco MOROCCO. Morocco itu tempat saya kuliah dulu. Karena kalau dibuat Somat aja banyak kali Somat di Indonesia nih. SOMADMOROCCO spasi kredit. SOMADMOROCCO spasi kredit. Situ saya jelaskan ada 3-4 fatwa. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, kenapa? Kan sama-sama bayarnya lebih juga. Di sini transaksinya uang dengan uang. Di sini uang dengan barang. Apa bedanya uang dengan uang, uang dengan barang? Dalam Islam orang dianjurkan untuk terus berinvestasi. Duit itu tak boleh disimpan. Dalam Islam duit itu sama macam sumur. Sumur itu kalau airnya disimpan bau dia berminyak. Tapi kalau airnya dikuras terus mengalir. Makanya orang yang punya duit dia tidak menyimpan duit, tapi diinvestasikannya dalam bentuk usaha, mudharabah, murabahah, bagi hasil. Nah, begitu simpelnya begitu. Jadi tidak bisa orang mengatakan, ini kan kerja saya profesionalisme sajalah. Tidak, karena 4 itu kena. Yang makan riba, yang dikasih makan, yang menjadi saksi, yang mencatat. Ustaz Somad itu ceramah aja. Buktinya dia diceramah juga tuh di bank-bank konvensional. Kalau saya ceramah di bank konvensional, amplopnya itu saya tulis di situ, bank konvensional. Tak saya ambil duitnya. Duitnya itu saya serahkan untuk beli beras. Seumur-umur saya ceramah tak pernah saya ambil duit dari bank konvensional. Beli beras sembako bagi. Tulis tuh, pas mau balik itu tulis. Kalau dia transfer saya tulis. Tengok berapa dia transfer, sekian, tulis. Nah, ini. Pernah saya ceramah dikasih kue kotak. Waktu itu saya sedang puasa, sore jam 5. Ceramah jam 5 kasih kue kotak. Pas mau saya makan, pas mau buka puasa, aku ambil kue kotak. Ustaz Somad bawa kue kotak. Saya bawa kue kotak ini. Maksud saya mau saya kasih nanti ke anak-anak yang ada jual koran di lampu merah. Pas sore itu tak ada satu pun jual koran. Macam tahu pula mereka saya bawa kue riba. Sholat maghrib saya ceramah. Habis sholat maghrib langsung isya. Habis isya tanya jawab. Pulang saya bawa kue itu tetap. Sampai akhirnya berhenti saya mau makan di pinggir jalan. Pas mau berhenti mau makan, nampak saya lah tukang kuaci. Saya tanya, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Paus, simpang Jalan Nangka di Pekanbaru. Apa kerja? Jual kuaci. Ada laku? Ada. Tak jadi saya makan, saya antar dek situ, saya kasih kue itu sama dia. Boleh memberikan riba itu kepada orang untuk kepentingan orang banyak.
Jadi kalau ada bapak duit simpanan di bank konvensional sebanyak 1 miliar ada bunganya, itu boleh kita kasihkan ke fakir miskin, anak yatim untuk masalih ammah, kepentingan umum. Begitu juga dengan bank syariah, kalau kita terlambat bayar itu ada dendanya. Apa bedanya dengan di konvensional? Kalau di bank syariah dendanya itu dikumpulkan, diberikan untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak itu pondok pesantren, masjid, anak yatim, fakir miskin, doa apa, orang jompo. Bukan dinikmati. Kalau dinikmati rentenir, sama dengan membungakan duit, membungakan uang. Di antara yang membuat doa tak terkabul, ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Yang sampai nanti kita ditimbang, Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja. Auzubillah, berapa lama kita diobok-obok di neraka jahanam itu. Oleh sebab itu maka yang sampai kasih makan haram. Berdoalah anak-anak kita yang hijau, yang tak berdosa itu, ya Allah selamatkan ayah, ya Allah selamatkan mama, ya Allah. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkannya makanan haram, haram. Nauzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai kita kasih yang hijau. Anak-anak kita yang lucu-lucu tak berdosa nih, bukan salah dia, kita salah. Kita kasih dia makan haram. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga diri, karena judul kita memang takwa, dan dalam pasal-pasal orang pengacara sudah disebutkan Pak Ketua tadi, jujur, baik, berintegritas, yang kita kemas dalam bahasa takwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang bertakwa dan berintegritas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad, karena saya sering melihat Ustaz di video di YouTube dan juga di Facebook. Alhamdulillah. Ustaz salah satu Ustaz yang saya tahu. Barakallah. Jadi ini Ustaz, kebetulan saya ini seorang advokat dan juga sekaligus seorang dosen. Jadi Ustaz, terkadang di dalam saya menjalani profesi saya sebagai advokat ada dilema-dilema tersendiri. Artinya kita ini kan dalam undang-undang orang salah pun bisa kita bela, gitu, dibenarkan kan gitu Ustaz. Artinya dalam hal ini juga pandangan-pandangan orang kan mungkin buruk melihat seorang advokat, kok orang salah dibela gitu kan. Tapi itu sebagai orang yang bisa memahami dan juga ada juga yang tidak memahami. Jadi ada di satu sisi orang ingin hukuman pelaku berat, di satu sisi advokat membela ingin ringan gitu Ustaz. Jelas seandainya dikabulkan ini akan ada yang terzalimi. Jadi pertanyaannya gini Ustaz, bagaimana hukumnya honor yang kita terima seandainya itu dikabulkan ringan, dan seandainya honor itu kita terima dan kita keluarkan uang pendapatan atau zakat yang itu Ustaz. Saya hanya menanyakan mengenai hukumnya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Apa itu dosa? Dosa itu kata Nabi dua. Pertama, mahaka fi sadrika, terasa sesak di dadamu, wa takhafu ayat tali'a alaihi nas, kau takut itu diketahui orang banyak. Itulah dosa. Jadi dalam lubuk hati kita yang paling dalam, paling kecil, ada terasa dua itu, berarti salah. Berpikir kita sejenak, bangun tengah malam atau selesai sholat, terasa itu di dalam, mahaka fi sadrika, terasa sesak di dadamu, wa takhafu ayat tali'a alaika nas, dan kau takut itu diketahui orang. Itulah dosa. Karena pertanyaannya tadi secara umum global, saya jawab secara global. Kalau bapak-bapak pengacara, lawyer, advokat sudah berijtihad menurut ilmunya, menurut pengetahuannya, maka dia kerjakan. Al-hakimu idza jitahada, orang berilmu kalau dia berijtihad, fa asaba ijtihadnya benar, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Pertama, dia sudah mengerahkan kemampuannya menurut ilmu dia. Yang kedua, benar. Andai dia keliru, tersalah, tersilap bukan karena keinginan dia, maka dia tetap dapat 1 pahala karena dia sudah bekerja keras untuk melakukan itu. Karena kalau bapak tinggalkan ini, belum tentu pengganti bapak, orang yang akan duduk di posisi bapak, orang lebih suci, lebih bersih, lebih baik, lebih bertakwa, lebih adil, lebih berintegritas. Oleh sebab itu maka kalau ada hal-hal yang syubhat,
Yang abu-abu, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustajbihat. Yang ragu-ragu itu yang abu-abu. Bagaimana sikap kita kepada yang abu-abu ini? Famanit taqas syubhat. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, yang abu-abu ini, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, dia sudah menyelamatkan agamanya. Itu tentang masalah ketika kita berijtihad menentukan sesuatu sesuai dengan ilmu yang ada pada kita masing-masing. Yang kedua tentang masalah honor. Halalkah menjadi honor pengacara? Pengacara itu adalah advice, penasehat bagi orang yang tak tahu hukum. Secara hukum ini begini Pak, ini begini menurut pasal ini, menurut undang-undang tahun segini, begini dia. Bukan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Masalah jasa dalam Islam itu, jasa itu ada. Contoh, Abu Bakar Siddiq beserta sahabat Nabi pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ali bin Abi Thalib mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi, bukan orang Islam. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Sayyidina Ali menimba air di rumah orang Yahudi. Kata Nabi, tak apa-apa, boleh. Itulah dalil boleh bekerja di tempat orang non-muslim selama tidak terkait dengan makanan haram, benda haram, perbuatan haram. Jasa. Begitu juga ketika Nabi pindah itu ada guide penunjuk jalan. Karena mereka waktu pindah dari kota Makkah ke Madinah itu ada guide penunjuk jalan. Ini cerita tentang jasa. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Itu dibayar upahnya oleh Abu Bakar Siddiq. Biaya hijrah itu ditanggung oleh Abu Bakar. Itu dalil bahwa jasa itu boleh. Dalam perjalanan dakwah Islam itu ada penunjuk jalan, ada pengutip zakat. Itu semuanya adalah jasa. Begitu juga ketika Nabi membebaskan orang yang mampu mengajar 10 anak tulis baca, itu dibebaskan tak dikutip duit, itu juga jasa. Jadi dalam Islam jual beli, bayar orang jasanya, lelahnya itu dibenarkan selama perbuatannya itu tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Banyak silap salah kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan hidayahmu dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takwa dalam hati kami. Dengan takwa itu menjaga kami supaya tak jauh dalam perbuatan maksiat ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan ketaatan dalam hati kami. Dengan ketaatan itu kami mendekat kepada surgamu. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami. Dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah yang kami terima di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikan pendengaran kami, penglihatan kami, akal kami, hati kami menjadi nikmat bagi kami, jangan menjadi laknat bagi kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sampai masanya kami akan mati, tutup usia kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Bersaudara karena harta akan binasa, bersaudara karena kuasa akan sirna, bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizan. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Wa ba'idhum 'anil syarri wal fitan. Jauhkan anak-anak kami dari segala kejelekan, perbuatan dosa dan fitnah ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kuasa orang yang tak adil, orang yang tak takut kepada Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriyai wal 'azamah. Sucikan hati kami dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, supaya kami bisa menghadap Engkau dengan hati yang suci. Allahumma ja'alna minat tawabin. Jadikan kami orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Rabbana taqabbal minna salatana. Terima salat kami. Wa siyamana, puasa kami. Wa qiyamana, qiyamul lail kami. Wa takhashu'ana, khusyuk kami. Wa ta'abbudana, ibadah kami. Wa tammim taqsirana. Sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.